Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Supronoban Tobing dengan NRP 50172510073. Di sini saya akan membahas chapter 16 yaitu terkait sungai dan banjir. Nah, pertama-tama kita akan em, memperkenalkan apa itu sungai. Nah, jika dilihat pada slide ini, sungai adalah agen geologis utama dalam mengikis, mengangkut, dan mengendapkan sedimen, membentuk hampir setiap lanskap di bumi yang ada pada bagian bumi-bumi bagian bumi ini. Nah, jadi em, sungai ini akan mempengaruhi struktur dan keadaan permukaan bumi. Nah, jika kita lihat pada gambar ini adalah siklus hidrologi yang mengilustrasikan sistem bumi yang mendaurkan hidrologi, yaitu pergerakan dan pertukaran air antara laut, udara, dan daratan. Nah, prosesnya adalah ketika evaporasi atau uap air dari daratan dan laut itu masuk ke atmosfer atau terangkat ke atas karena disebabkan oleh radiasi matahari. Nah, lalu dia akan terbawa oleh angin dan akan jatuh sebagai hujan atau salju, tergantung tempat dan posisinya. Nah, ketika sudah jatuh menjadi hujan atau salju, nah, ini akan terjadi proses yang namanya itu infiltrasi. Nah, infiltrasi ini air akan meresap ke dalam tanah, membentuk air tanah dan akan mengalir aliran permukaan air ini, sisanya itu akan mengalir di bawah permukaan tanah dan akan kembali lagi ke laut, atau juga bisa juga dia itu akan menuruni sungai dari atas gunung, akan menuruni melewati sungai dan kembali lagi ke laut, dan siklus itu berulang-ulang terus-menerus. Itulah yang disebut dengan siklus hidrologi. Nah, di sini sudah ada penjelasan singkat bagaimana siklus hidrologi itu terjadi. Matahari itu menyediakan energi untuk penguapan air dari daratan dan lautan, sehingga uap air naik, mendingin, dan membentuk awan, lalu jatuh sebagai hujan atau salju. Nah, sehingga aliran permukaan dan infiltrasi air hujan mengalir di permukaan sebagai sungai atau meresap ke tanah menjadi air tanah, lalu kembali ke laut, dan sebagian besar air akhirnya mencapai laut, di mana siklusnya itu terus berulang melalui penguapan. Nah, ini itu menunjukkan interaksi hidrosfer, geosfer, dan biosfer. Jadi seperti itu, Pak. Dan juga atmosfer. Nah, di sini kita bisa lihat anatomi sungai. Bahwa sungai adalah air yang mengalir dalam alur, bergerak menuruni lereng karena gaya gravitasi, sehingga turun terus ke bawah dari maka mengikuti polanya hingga menuju laut. Nah, di sini ada penjelasan singkat tentang hulu. Hulu adalah bagian atas sungai dekat sumber di pegunungan. Muara, tempat sungai masuk ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar. Terus ada alur sungai, depresi panjang dan sempit yang terbentuk oleh erosi. Nah, tepi sungai, sisi-sisi alur dan dasar sungai adalah bagian bawah alur. Nah, di sini ada penjelasan singkat. Selama banjir, air sungai dapat meluap ke daratan banjir datar di atas lembah. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat
bahwa alur sungainya itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat bahwa sungai ini diapit oleh dua pegunungan. Ya, dua pegunungan. Nah, jadi bisa saja saat hujan terjadi, maka air yang jatuh dari sini itu akan langsung jatuh ke sungai. Atau dia itu bisa melalui gunung yang tinggi hingga menuruni, turun terus hingga ke sini terus mencapai laut. Seperti itu, Pak. Nah, ini adalah eh, penampang melintang sungai, di mana ia menunjukkan eh, yang pada gambar A, pada gambar ini, sungai dimulai di hulu, daerah pegunungan curam dari sini hulu, dan mengalir melintasi dataran landai menuju muara atau delta di laut. Jadi mengalir dari titik tertinggi menuju titik terendah karena begitu sifat air. Nah, lalu pada bagian B kita bisa lihat. Nah, ini adalah sungai di pegunungan terjal yang memiliki penampang melintang berupa lembah yang berbentuk V yang terpotong ke dalam batuan. Nah, karena dengan alur sungai menempati bagian bawah. Nah, dan hampir tanpa tanah datar di sampingnya. Nah, jika kita lihat, ini adalah gambar di mana ada sebuah sungai yang di antara eh, lembah yang berbentuk V yang terpotong ke dalam batuan padat. Nah, terus di sini ada penampang di hilir yang dekat muara sungai yang mengalir di dalam lembah yang luas dan dasar datar. Nah, saluran ini dikelilingi oleh dataran banjir atau floodplain yang luas, terbentuk dari sedimen yang diendapkan oleh sungai. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada dinding penampang dan sini ada floodplain. Nah, di sini nanti ada em, sungai yang mengalir di antara lembah tersebut. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini adalah eh, gambar yang terjadi ketika sebelum banjir dan sesudah banjir. Pada gambar A, kita bisa lihat bahwa sungai sungai ini terlihat dibandingkan yang bagian B itu lebih kecil. Nah, vegetasi yang warna hijau ini itu adalah tanah, tanah atau rumpatan. Nah, setelah hujan terjadi atau setelah banjir terjadi, maka kita bisa melihat aliran airnya itu makin membesar. Jadi seperti itu, Pak. Nah, setelah banjir besar ini kalau nggak salah pada tahun 1993. Nah, gambar ini itu menunjukkan sungai meluap melampaui tepi sungainya. Jadi tepi sungai batasan sini itu meluap besar, jadi melebihi dari batas yang sudah ditentukan, sehingga dia itu melebar akibat dari banjir yang melanda. Nah, dia karena dan dia itu mengalir ke dataran banjir yang datar. Area yang tergenang banjir terlihat luas dan berwarna gelap. Jadi dia itu ini adalah banjir yang dihasilkan dari banjir besar pada tahun 1993. Kita bisa lihat jejaknya. Nah, ini adalah bentuk permukaannya, Pak. Jadi seperti itu, Pak.
Hmm, lanjut. Nah, di sini adalah daerah aliran sungai dan pola drainase. Daerah aliran sungai itu setiap sungai memiliki daerah aliran sungainya, yaitu total area yang dialiri oleh sungai dan anak sungainya. Sebuah punggung tinggi yang memisahkan daerah sungai yang disebut pembagi. Nah, jadi ini adalah em, batasan batasan sungai. Jadi pemisah antara sungai dengan daratan. Nah, ini adalah pola-pola drainase. Nah, pola-pola drainase itu ada berbagai. Pertama, ada dendritik, yaitu seperti cabang pohon. Ada radial, yaitu menyebar keluar dari gunung. Nah, ada yang bentukannya seperti persegi panjang yang belokannya itu 90 derajat pada batuan yang letaknya teratur. Dan ada trellis, aliran utama paralel dengan anak sungai pendek pada batuan tahan dan tidak tahan erosi. Nah, ini yang bentuk persegi panjang. Nah, ini adalah salah apa keempat gambar yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, kita lihat pada bagian A, dendritik. Nah, dia ini berbentuk seperti akar pohon yang berkembang pada batuan yang dapat tererosi secara merata. Jadi, dendritik itu awalnya itu dia itu sebuah sungai biasa yang yang terpecah akibat dari erosi batuan yang terpecah terus-menerus sehingga membentuk pola seperti akar pohon. Nah, dia akan terus berpecah terus-menerus. Nah, ada yang namanya radial, yaitu sungai-sungai yang menyebar keluar yang terbentuk di gunung kerucut tinggi seperti gunung berapi. Nah, ini radial, dia itu yang tadi saya bilang air atau sungai dia itu menuruni bukit ataupun gunung. Jadi dia itu akan menyebar menuruni bukit atau gunung keluar. Nah, ini itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, dia aliran sungai ini bisa terjadi akibat dari proses peletusan gunung api yang terjadi. Jadi ini adalah sisa-sisa jalur dari letusan gunung berapi. Nah, ini adalah jalurnya yang bisa Bapak lihat. Nah, seperti ini, Pak. Nah, ada rektangular atau persegi panjang. Nah, dia ini anak sungai yang memiliki belokan 90 derajat dan berbentuk seperti siku-siku, makanya disebut rectangle. Eh, Rectangular. Nah, di sini kita lihat arah sungainya itu seperti berbentuk persegi. Nah, diakibatkan salah satunya itu karena em, batuan yang retak ataupun batuan yang terkena erosi. Lalu ada yang namanya trellis yang terdiri dari aliran utama paralel dengan anak sungai pendek yang bertemu pada sudut sudutnya yang terbentuk di daerah lapisan batuan miring yang tahan erosi. Bergantian yang tahan dengan erosi ya, yang tahan dengan erosi. Nah, jika kita lihat, nah seperti ini. Jadi eh, dia ini itu akan mengalir ke sungai-sungai utama. Jadi sungai-sungai yang besar. Jadi ya sungai utamanya. Jadi anak-anakan sungainya ini akan mengalir menuju ke sungai utama. Seperti itu, Pak. Nah, ini adalah eh, gambar yang menunjukkan kecepatan aliran air yang bervariasi di alur-alur sungai. Nah, kita bisa lihat di sini, ini polanya seperti akar pohon. Em, ya, ya, pola-polanya seperti akar pohon.
Nah, di sini ada kecepatan-kecepatannya yang terjadi. Oke, di sini. Nah, aliran yang lurus ini adalah kecepatan yang dicapai di dekat tengah alur. Nah, anak-anakannya ini adalah perpecahan atau em, akar pohon ya perpecahan karena dia itu keluar dari arah sungai utama yang tadi saya jelaskan pada dendritik. Jadi berbentuk seperti akar pohon. Lalu ya, kita lanjut ke faktor pengendali erosi dan endapan sungai. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa hal, yaitu kecepatan aliran, gradien, bentuk saluran dan kekerasan, dan debit. Kecepatan aliran. Jarak air persatuan waktu, kecepatan tinggi, menyebabkan erosi dan pengangkutan kecepatan rendah, menyebabkan endapan. Perubahan kecil, kecepatan sangat mempengaruhi muatan sedimen. Lalu gradien. Ini adalah yang mengatur kemiringan dasar sungai. Nah, gradien yang lebih curam di hulu, berkurang ke hilir, peningkatan gradien lokal dapat menyebabkan jeram. Jadi, eh, kemiringan suatu tempat itu sangat mempengaruhi. Contoh, misal tiba-tiba di suatu tempat ada kontur yang sangat berbeda jauh. Nah, ini itu bisa menyebabkan sungai itu menjadi air terjun. Jadi, jatuh ke bawah, Pak. Lalu, ada yang namanya bentuk saluran dan kekasaran. Gesekan air dengan tepi dan dasar saluran akan memperlambat aliran. Saluran sempit dan halus akan mempercepat aliran. Saluran lebar, dangkal, atau kasar akan memperlambatnya. Lalu ada debit, volume air yang mengalir per satuan waktu akan meningkat ke hilir di iklim lembab, menyebabkan sungai melebar dan dalam. Nah, lalu ini adalah eh, beberapa gambar yang bisa kita lihat. Ada diagram-diagram yang men- menunjukkan kecepatan aliran, erosi, transportasi, dan segala macamnya. Nah, kita bisa lihat pertama pada gambar yang di bagian sebelah kiri. Masih, ini dia. Ini adalah mengapa terjadi sebuah sungai itu dia itu berbelok seperti ular. Itu ada beberapa faktor. Ketika em, sungai itu apa sih namanya? Volume volume yang ditampung. Kalau kita lihat pada gambar sebelah sini, A menuju A aksen, kita bisa melihat bahwa debit yang paling besar kalau kita bagi menjadi dua itu ada di sebelah kanan di A aksen, sehingga maksimum dari air itu akan bergerak ke kanan karena mengisi ke kanan tersebut, sehingga otomatis air tersebut akan mengikis ke kanan, jadi menyebabkan bagian sebelah sini akan mengalami tererosi. Nah, di sini adalah ketika ke titik seimbang atau di mana air itu berada di dengan ukuran debit yang kanan kirinya itu rata kalau kita bagi menjadi dua. Lalu di bagian C adalah kebalikan dari bagian A, di mana kalau kita bisa melihat bahwa pada gambar ini volume sebelah kiri jika kita bagi dua itu lebih besar dibandingkan kanan, sehingga maka aliran air akan bergerak ke kiri mengisi ruang yang
lebih yang volumenya lebih besar lalu bergerak ke kanan. Sehingga kita nanti bisa dapat menyimpulkan bahwa air tersebut akan mengikis daerah sini, daerah em, pinggiran pantai tersebut akan mengikis mengikis sem- sedikit demi sedikit sehingga nanti akan mempengaruhi topografi aliran sungai tersebut. Nah, di sini adalah erosi, transportasi, dan deposition atau endapan. Nah, kita bisa melihat pada sebuah kurva di mana itu adalah mempengaruhi kecepatan dan ukuran. Nah, clay atau tanah liat dia itu akan sangat mempengaruhi kecepatan aliran yang lebih tinggi untuk mengikis butiran daripada untuk mengangkutnya eh, lumpur dan tanah liat itu akan berada di sebelah kiri. Nah, dan jika lebih sulit dierosi daripada pasir karena padatan atau gaya molekulnya, tapi setelah tererosi akan mudah diangkut, yaitu akan di sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat bahwa clay atau tanah liat dia itu adalah transportation of sediment, yaitu pembawa atau ya benar, membawa sedimen. Nah, dia itu lebih mudah diangkut dibandingkan gravel. Nah, gravel itu lebih sulit diangkut kalau kita bisa lihat dari grafik ini. Eh, jadi, ini itu diagram yang akan menunjukkan bahwa yang diperlukan untuk mengikis, mengangkat, dan mengendapkan sedimen. Nah, ya seperti itu, Pak. Nah, jadi semakin kecil eh, kecepatannya, tapi nanti jika size-nya makin besar, maka dia itu akan mengalami namanya itu eh, pengendapan. Tapi kalau misalnya kecepatannya tinggi, nah, tapi size-nya itu juga termasuk tinggi, maka dia akan mengalami yang namanya erosi. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini kita bisa lihat. Ini adalah pengaruh dan pengaruh bentuk dan kekasaran saluran. Nah, pada bagian A, salurannya berbentuk seperti setengah lingkaran yang memiliki permukaan yang lebih kecil untuk gesekan, yang memungkinkan aliran jadi, nah, dia itu akan memungkinkan alirannya itu akan lebih cepat karena permukaannya yang lebih kecil. Jadi yang seperti saya tadi omongin sebelumnya. Nah, mana tadi? Nah, bentuk saluran dan kekasaran. Saluran sempit dan halus itu akan mempercepat aliran, sedangkan yang lebar, dangkal atau kasar itu akan memperlambatnya. Jadi seperti itu, Pak. Nah, terus kita lihat pada bagian B. Nah, dia ini berbentuk seperti eh, apa namanya? Pokoknya dia itu berbentuk seperti saluran yang lebar dan dangkal, yang permukaannya itu luas. Nah, kita bisa melihat bahwa kecepatannya ini akan lebih lama dibandingkan yang bawah, yang A. Nah, karena dia itu um, seperti yang tadi saya bilang, jadi karena semakin lebar, dia itu air yang mengalir itu akan semakin besar sehingga mempengaruhi kecepatannya. Nah, bagian C adalah saluran yang dimana itu dia itu saluran kasar yang dipenuhi oleh bagian bawah batu sehingga akan menciptakan gesekan yang lebih besar dan memperlambat aliran sungai. Seperti itu, Pak. Jadi bagian A akan lebih cepat dibandingkan yang lainnya karena dia itu permukaannya lebih sempit dan lebih kecil. Nah, di sini ada erosi dan transportasi sedimen sungai.
Erosi sungai adalah sungai mengikis batuan dan sedimen melalui tiga cara. Nah, aksi hidrolik atau tekanan air mengangkat dan memindahkan batuan, pelarutan air melarutkan batuan, atau abrasi gesekan sedimen yang dibawa air mengikis dasar sungai yang membentuk lubang-lubang. Nah, ada juga transportasi sedimen, yaitu muatan sedimen dibagi menjadi tiga juga. Muatan dasar, yaitu partikel besar bergerak di dasar sungai melalui traksi atau berguling meluncur, atau siltasi atau melompat, yaitu yang itu. Kedua adalah muatan tersuspensi. Sedimen ringan seperti lumpur atau tanah liat itu tetap terangkut oleh turbulensi yang menyebabkan air keruh. Lalu ketiga adalah muatan terlarut, yaitu ion-ion terlarut dari perlapukan kimia yang tidak terlihat. Nah, di sini kita bisa lihat adalah erosi sungai. Nah, ini adalah di mana ini akibat abrasi sehingga membentuk seperti lubang-lubang ya sedimen yang dibawa oleh air. Nah, seperti itu, Pak. Ada juga pelarutan tapi digambar tidak tergantung struktur batuannya apa. Nah, ini adalah transportasi sedimen, di mana bisa dilihat sedimennya itu akan dibawa, nah, terbawa lalu terangkat. Nah, nanti akan dia itu juga bergerak juga melalui dasar sungai ataupun tersuspensi. Oke. Jika kita melihat bagian A, itu menunjukkan bagaimana lebar alur sungai dan hambatan mempengaruhi kecepatan atau panah panjang yang menunjukkan kecepatan tinggi sebuah sungai. Nah, pada bagian A, saluran dapat menyempit di batuan keras dan melebar di batuan lunak yang mudah dikikis sehingga dapat menyebabkan endapan. Kita bisa lihat di sini bahwa endapan ini akan mempengaruhi laju aliran air. Semakin kecil yang tadi saya bilang, semakin kecil eh, apa namanya luasnya, aliran airnya itu akan semakin cepat atau semakin besar. Nah, sedangkan yang B, dia ini akibat dari longsoran. Jadi kita bisa lihat di sini adalah bentar Pak, harus saya besar. Nah, ini akibat dari longsoran dari tanah atau batuan yang jatuh ke daerah sungai. Nah, longsoran itu dapat menyempitkan aliran sungai, sehingga menyebabkan laju aliran sungai itu akan semakin cepat. Tapi kecepatan yang meningkat ini akan mengikis daerah ini juga, puing-puing ini, dan membawanya itu ke hilir. Jadi membawa partikel-partikel yang dikikis ini sedikit demi sedikit menuju ke hilir. Nah, lalu ada akibat dari manusia seperti pembangunan jembatan atau hambatan lain yang menyempitkan alur. Ini meningkatkan kecepatan dan daya erosi di sekitar penampang. Jadi semakin cepat aliran sungai ini, semakin kecil penampangnya, kecepatan aliran sungainya akan semakin bertambah. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kita bisa lihat di sini, eh, ini adalah, oh, oke, ini adalah salah satu pola aliran sungai. Eh, oh, kita bisa lihat di gambar ini adalah batuan yang dimana itu ada aliran sungai. Ya, di sini ada aliran sungai. Mungkin tidak terlihat jelas. Nah, yang mengalir dari atas ke bawah.
Nah, seperti itu, Pak. Tetapi kecepatannya itu akan semakin besar karena dipengaruhi oleh yang namanya itu yang dipengaruhi oleh luas dari penampangnya tersebut, Pak. Jadi seperti itu. Nah, batu-batu ini yang besar ini dia itu akan bisa berpindah tempat walaupun mungkin bisa jauh ataupun kecil akibat dari banjir ataupun hujan. Nah, ini adalah jejak-jejak air yang bisa kita lihat di sini, di mana airnya itu akan mengalir ke bawah. Dia akan mengikis sedikit demi sedikit batuan yang ada di sekitarnya. Nah, nanti sehingga nanti akan terjadi pelebaran. Seperti itu, Pak. Nah, ada yang namanya eh, aksi hidrolik. Ya, aksi hidrolik. Pada gambar ini, sebentar Pak, saya izin mengecas laptop. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa hidrolik itu mampu mengangkat atau memindahkan batu dan sedimen. Air dapat memindahkan batuan, memindahkan sedimen, sehingga dia itu bisa membawa eh, batuan atau sedimen itu mengalir menuju tempat yang arah aliran sungai itu tuju. Nah, ketika tekanan air mengalir yang mengalir ke dalam celah batuan atau segalanya, ia akan menggulirkan dan mengangkat pusaran air yang berputar dan menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggulingkan batu, mengangkut fragmen batuan, sedimen ataupun segala macam. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah foto yang menunjukkan sungai di Taman Nasional Glacier Montana. Kita lihat terdapat lubang-lubang ini yang berbentuk seperti mangkuk yang diakibatkan erosi pada batuan keras di dasar sungai. Nah, lubang-lubang terus ini terbentuk akibat abrasi muatan sedimen, yaitu pasir ataupun kerikil yang berputar dalam cekungan selama musim banjir. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, ini pada gambar ini kita melihat penampang melintang aliran sungai sehingga kita bisa lihat pada em, ya kita bisa lihat dia itu terdapat beberapa muatan. Ada muatan dasar, muatan tersuspensi, dan muatan terlarut. Muatan dasar itu ketika partikel besar atau berat bergerak di dasar sungai. Nah, seperti ini, Pak. Dia itu berguling, ada yang berguling, ada pun yang meluncur. Nah, itu ketika yang diakibatkan muatan besar itu bergerak pada dasar sungai, aliran sungai. Nah, ada namanya muatan tersuspensi, seperti lumpur ataupun tanah liat yang terangkat ke atas. Ini ada partikel-partikel kecil. Nah, dia ini terangkat ke atas karena air, sehingga dia itu terbawa. Ada yang diangkat ke atas, ada yang terbawa terbawa atau bisa dibilang melayang. Nah, nah, ada yang namanya nanti muatan terlarut atau ion-ion yang larut dari pelapukan kimiawi. Nah, biasanya itu tidak terlihat. Seperti kalau semisal em, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, semisal seperti air panas jika kita masukkan
garam ataupun gula, dia akan terlarut sehingga kita tidak bisa melihat partikel-partikel tersebut dengan mata. Jadi seperti itu, Pak. Nah, pada gambar ini yang di atas, kita lihat foto ini, dia itu seperti ada gundukan pasir di tengah-tengahnya itu. Nah, dia ini akan mempengaruhi, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, mempengaruhi kecepatan aliran air, sehingga kecepatan aliran airnya itu semakin besar. Nah, sedimen ini itu dia itu biasanya bersifat sementara karena dia itu akan dikikis terus-menerus. Nah, jika kita bisa lihat em, pada gambar yang di sebelah sini, mana? Oh, kita bisa lihat pada gambar tersebut terdapat tiga bagian segmen di mana ada terdapat em, gambar A, B, C itu adalah bagian A adalah di mana saat sebuah cekungan sungai tetapi terdapat bars atau em, pada gundukan dan kerikil. Nah, ini adalah salah satu contoh aliran normal karena terdapat terdapat batuan dan kerikil segala macam seperti itu. Nah, yang B, ini adalah yaitu luas penampangnya. Dia ini akan semakin besar luas penampangnya, maka akan semakin lambat. Nah, dia ini pengingkatan debit dan kecepatan selama banjir, sehingga semua sedimen akan menuju ke hilir. Nah, alur sungai ini bisa menjadi lebih dalam dan lebar karena peningkatan debit dan kecepatan saat terjadi banjir. Nah, ketiga adalah setelah banjir. Jadi ini adalah urutan dari peristiwa. Awalnya seperti ini, lalu menjadi karena banjir sehingga penampangnya itu lebih luas. Dan setelah banjir akan terjadi gundukan baru yang terbentuk saat level air turun dan aliran sungainya itu melambat setelah selesai banjir. Nah, dia bisa terlihat nanti ada bar baru ataupun akan terdapat bar lagi yang lainnya seperti itu, Pak. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar A, B, C ini adalah diagram yang menunjukkan lokasi endapan pleser atau terkonsentrasi. Pada gambar A ini adalah bar sungai. Nah, kita bisa lihat pada lekukan-lekukan ini. Nah, ini terjadi akibat karena kedalaman volume yang tadi saya jelaskan di awal. Volume ini lebih besar dibandingkan yang sebelah kiri, sehingga terdapat bar. Sebuah bar kayak penghalang dari batuan atau pasir. Nah, di mana itu kecepatannya itu lebih rendah. Sama seperti yang ini juga. Nah, lalu pada bagian B, ini itu di bawah di bawah air terjun. Nah, barnya itu akan terkumpul di kolam terjun di bawahnya. Jadi dia itu akan em, jatuh dan mengendap ke bawah mengisi ruang-ruang yang kosong. Jadi jika ini ruangnya kosong, maka bar tersebut, pasir, batuan akan mengisi ruangan ini. Lalu ada yang namanya cekungan di dasar sungai. Nah, dia ini terkumpul di cekungan dasar laut. Sedimen yang terbawa dari manapun berasal dari pengikisan, dari atas gunung segala macam, akan mengisi bar-bar di bawah ini. Nah, sehingga sedimen-sedimen ini terisi, mengisi tempat-tempat yang kosong. Seperti itu, Pak. Nah, ini adalah bentuk lahan yang terbentuk
Nah, ini adalah namanya pertama yang tadi saya jelaskan, yaitu bars. Gundukan sedimen, pasir, kerikil, batuan di tengah atau tepi sungai yang terbentuk saat kecepatan aliran berkurang. Lalu sungai bercabang. Terjadi di daerah kelebihan sedimen dengan banyak saluran kecil yang saling terhubung di sekitar gundukan. Lalu ada sungai berliku, di mana lekungan melengkung dengan endapan sedimen di bagian dalam tikungan. Lalu ada danau Oxbow, terbentuk saat Mendler terpotong meninggalkan lengkungan yang terpisah dari saluran utama. Nah, kita bisa lihat pada gambar A, ini adalah bar tengah yang tadi saya jelaskan di pada bar sini. Nah, bar tengah di mana penumpukan sedimen ini akan berada di tengah-tengah aliran, sehingga mengalihkan aliran ke sisi-sisi dan mengikis tepian. Jadi, semisal awalnya itu sungainya itu berbentuk lurus, akibat ada sebuah penumpukan sedimen di tengah-tengah ini, seperti batuan, kerikil, ataupun pasir, aliran sungai akan mengikis ke samping. Mengikis ke samping seperti dia itu membuat jalan baru. Membuat jalan baru dan akan kembali lagi ke jalur utamanya. Jadi seperti itu, Pak. Nah, lalu pada bagian B, ayat itu sungai yang bercabang-cabang. Nah, sungai ini dapat mengisi alur utamanya dengan sedimen, terpecah menjadi jaringan aliran kecil yang saling terhubung. Sehingga mereka akan mencari bagian-bagian sedimen yang dimana tempat itu gundukan gundukannya itu lebih kecil dibandingkan gundukan yang lainnya. Nah, sehingga ia itu akan memperlebar sungai secara signifikan. Jika kita bisa lihat. Jadi yang awalnya seperti lurus tegak ini karena beberapa sedimennya, dia itu akan mengikis ke samping dan membuat jalan baru kecil melalui celah-celah sedimen ataupun batuan seperti itu, Pak. Nah, pada gambar ini adalah menunjukkan sungai-sungai yang bercabang yang terlihat seperti aliran air. Nah, ini aliran airnya itu terlihat seperti bercabang di eh, saya lupa tapi lupa nama tempatnya. Seingat saya di Alaska. Nah, dia ini membawa sedimen berat berupa pasir dan kerikil yang mengalir terus-menerus seperti itu, Pak, menuju ke laut. Oh, ini ada tulisannya. National Park National Park Denali. Ya, seperti itu Pak, Alaska. Nah, lanjut Pak. Nah, ini adalah lekungan sungai. Ini itu adalah pembentukan di mana terbentuk karena kecepatan aliran sungai tertinggi berada di bagian luar lekungan, sehingga akan semakin melengkung. Karena yang tadi saya seperti bilang, aliran sungainya ini, karena besar alirannya itu terdapat volumenya terdapat sini, sehingga dia semakin lama akan mengikis dan akan semakin lebar. Nah, sungai yang berliku itu biasanya cenderungnya itu sempit dan dalam, dan biasanya itu mengangkut sedimen halus. Tapi dia itu tidak akan menutup kemungkinan akan memperlebar alirannya karena pengikisan atau erosi dihasilkan. Nah, ini adalah salah satu contoh foto kejadian yang bisa kita buktikan bahwa sungai itu bisa mengerosi mengerosi pinggiran-pinggiran tepi-tepinya. Nah, pada gambar A kita lihat sebelum sungai ini eh, tererosi bagian tepinya. Nah, pada bagian B ini adalah sesudah sungai itu tererosi. Sudah jadi seperti ini, Pak. Jadi akan semakin lama waktu waktu ke waktu sungai itu akan semakin lebar. Em, kita bisa melihat pada diagram 16.21 pada awal pertama itu sungai berliku secara eksternal.
ekstensif. Nah, tapi karena akibat erosi yang saya bilang, jadi sehingga akan mengakibatkan sungai itu akan semakin lebar dan mengikis bagiannya semakin lama dan mendernya tersebut akan memisah dan sungai ini akan membentuk jalur baru. Nah, karena jalur yang ini, karena partikel yang dibawa dan karena dia sudah memiliki jalur yang bisa dibilang yang lebih cepat dibandingkan jalur sebelumnya, sehingga em, akan membentuk sebuah dinding baru. Jadi akan membentuk sebuah dinding di mana ini itu akan ditinggalkan yang dibawa dari partikel-partikel pada saat sungai ini berjalan. Nah, ini adalah salah satu contoh fenomena nyata di Danau Oxbow yang menandai posisi bekas meander sungai danau terbentuk seperti bulan sabit seperti ini, Pak. Nah, dia itu akan membuat jalur yang baru. Jadi, aliran sungai lama yang terpotong akan terpisah dari aliran jalur yang baru. Nah, ini adalah penjelasan yaitu dataran banjir, delta, dan pan aluvial. Dataran banjir adalah strip tanah luas di kedua sisi alur sungai yang terbentuk oleh sedimentasi saat banjir. Tanggul alami dapat terbentuk dari endapan banjir yang berulang. Delta, endapan sedimen di mulut sungai saat masuk ke air tenang yang bentuknya dipengaruhi oleh pasokan sedimen, gelombang, dan pasangan surut. Van aluvial atau kipas, tumpukan sedimen yang berbentuk seperti kipas kaki gunung yang terbentuk saat sungai keluar dari lembah sempit ke dataran rendah. Nah, pada gambar 16.23, nah ini adalah foto yang menunjukkan dataran yang banjir. Nah, dataran banjir adalah strip tanah yang luas terbentuk di kedua sisi alur sungai yang melalui sedimentasi. Nah, jadi selama banjir, air meluap, melampaui alur dan menyebar di dataran. Jadi, air-air tersebut akan meluap dan menyebar terus-menerus ke dataran yang dangkal. Yang dangkal, yang landai. Nah, kita bisa lihat pada gambar 16.24. Nah, ini adalah struktur internal dataran banjir. Pada gambar A, ini adalah ada endapan vertikal. Dataran banjir terbentuk dari lapisan horizontal endapan banjir yang berbutir halus seperti lumpur dan tanah liat yang diselingi oleh endapan alur yang berbutiran kasar. Nah, ini kita lihat, inilah sand gravel yang berada di bawah ini yang tertiban juga akibat flood deposit of silt and clay. Jadi yang tertimbun, jadi sand dan gravelnya ini tertimbun akibat dari tanah liat dan partikel-partikel yang lebih padat, yang lebih ya yang lebih partikel-partikel yang lebih padat dan kasar. Nah, pada gambar B ini adalah dataran banjir yang didominasi oleh meander yang berpindah, yang bolak-balik di atas lantai lembeh. Nah, ini adalah meninggalkan urutan sedimen yang semakin halus ke atas dan kerikil alur ditutupi oleh gundukan pasir. Nah, ini adalah gundukan pasir yang dimana itu akan terbawa, yang akhirnya ditutupi oleh endapan banjir yang berbutir halus. Jadi seperti itu. Nah, ya. Lanjut, ini adalah tiga gambar yang dimana itu adalah pembentukan eh, pembentukan, ya, pembentukan seperti tanggul alami selama banjir. Ini adalah aliran normal. Saya perlebar, Pak. Ini adalah aliran normal saat
sungai mengalir di dalam alurnya yang dikelilingi oleh tanggul alami yang sudah ada. Banjir, saat air banjir meluap dari alur, kecepatan air tiba-tiba melambat karena volume yang besar dan gesekan. Penurunan kecepatan ini akan menyebabkan sungai mengendapkan sedimen-sedimen yang kasar. Jadi dia itu akan membuat seperti sedimen baru pada bagian-bagian sini yang terendam banjir. Jadi sungai ini pada bagian dataran ini yang tidak yang tidak yang sebelum terkena banjir akan berubah. Jadi dia itu akan membangun seperti bukit terendah sedimen yang disebut seperti tanggul alami atau bisa dibilang back swamp. Nah, di kedua sisi alur. Nah, sedimen ini halus yang dibawa dari sungai ke daerah yang datar rendah sehingga membentuk seperti tanggul yang alami. Nah, jika kita bisa lihat, ini adalah foto yang menunjukkan delta sungai di New Zealand, di Sungai Tongariro, di mana sungai bertemu dengan aliran air yang tenang. Nah, terlihat air yang membawa sedimen dan darah yang membawa sedimen keluar oleh endapan sungai. Sungai itu biasanya menjadi beberapa alur kecil yang disebut dengan distributaris ya. Jadi airnya ini akan terbawa menuju daerah dengan aliran yang lebih tenang. Nah, pada gambar 16.27 ini adalah diagram penampang yang melintang menunjukkan konstruksi internal yang memiliki tiga lapisan. Nah, lapisan bawah atau bottom beds itu adalah endapan lumpur dan tanah liat halus yang dibawa ke danau oleh aliran air. Ada namanya lapisan forest. Nah, dia ini adalah lapisan sedimen miring yang terendam di lereng tepi delta. Lalu ada lapisan atas atau topes beds. Nah, lapisan yang hampir horizontal, yang memiliki variasi butir yang terbentuk oleh aliran yang berpindah melintasi permukaan delta. Nah, ini adalah distribusinya. Jadi sungai yang mengalir ke yang bermuara ke danau ataupun ke laut sehingga akan membentuk seperti lapisan-lapisan ini, yaitu lapisan bawah, lapisan forest dan lapisan atas. Nah, jika kita lihat pada gambar A, ini adalah delta yang didominasi oleh gelombang. Contohnya itu adalah delta Nil. Nah, ini bentuknya seperti segitiga, segitiga, segitiga. Nah, dan memiliki pulau-pulau penghalang. Terbesar, Pak. Mohon maaf. Oke. Nah, ini ada barrier island, jadi penghalang. Nah, ini adalah distriberis, di mana itu penghalang ini akan berada di sisi-sisi lautnya karena gelombang secara aktif mengolah sedimen sehingga akan terbentuk seperti sebuah penghalang. Tapi air sungai akan mengalir ke celah-celah batuan ataupun sedimen yang lebih dangkal ataupun bisa dilalui. Nah, pada gambar B adalah delta tidal tidal dominate delta, di mana dia ini sedimen diubah menjadi bar pasang surut yang sejajar dengan arus pasang surut yang kuat. Nah, lalu ada yang namanya delta dominasi sungai, yaitu terbentuk ketika sejumlah besar sedimen dibawa ke perairan yang relatif tenang, membentuk jari-jari sedimen yang panjang ke laut. Jadi berbentuk seperti akar. Hmm.
Pada gambar 16,29 kita bisa melihat pada diagram A, ini berbentuk seperti kipas, yang itu adalah tumpukan sedimen yang berbentuk kipas atau kerucut yang terbentuk di dasar pegunungan. Nah, ini terjadi itu karena tempat pegunungannya yang sempit sehingga berkurang saat keluar dari ngarai pegunungan. Nah, biasanya itu dalam pola-pola yang bercabang-cabang. Jadi seperti itu, Pak. Nah, pada bagian B ini adalah contoh nyata kipas aluvial. Nah, em, kalau seingat saya seperti ini. Nah, jadi nanti ini adalah daerah sungai yang mengalir yang terbentuk saat sedimen tercuci keluar dari ngarai. Nah, contoh nyatanya, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke banjir yang penyebab dan pengendalian. Penyebab banjir itu karena hujan lebat, pelelehan salju, urbanisasi, dan badai petir hebat atau banjir bandang. Dampak banjir itu banyak. Erosi, kerusakan bangunan, infrastruktur, endapan lumpur, dan lain sebagainya. Nah, pengendalian banjir itu bisa dibikin menggunakan bendungan, tanggul, dinding pelindung, dan lain-lain tembok pelindung, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah kerusakan yang terjadi akibat banjir. Kita bisa lihat di sini, inilah gambar yang diakibatkan oleh banjir, yang menunjukkan kerusakan banjir pada tahun 19 pada bulan Januari 1997 yang menyebabkan sebuah rumah itu terlepas dari pondasinya dan mobil juga. Tetapi kerusakan parah ini dia itu tidak menghanyutkan strukturnya. Nah, ini adalah grafik membandingkan aliran permukaan normal dengan aliran permukaan yang ditingkatkan karena urbanisasi atau perpindahan atau peningkatan penduduk. Biru itu adalah kurva normal yang menunjukkan peningkatan normal dalam debit sungai setelah hujan lebat. Kurva merah itu menunjukkan peningkatan besar dalam laju dan volume aliran permukaan yang diakibatkan karena urbanisasi atau perpindahan penduduk. Nah, em, pada gambar ini kita bisa melihat dampak-dampak akibat dari banjir, seperti transportasi terputus. Ini ada seperti sebuah rumah-rumah yang terbawa dan sebagainya. Ini adalah dampak terjadinya banjir. Nah, ya. Pada gambar A, itu adalah sungai yang membentuk ngarai pada batuan. Jadi sungai-sungai ini yang pada batuan yang tahan erosi, terutama pada erosi yang vertikal, yang terjadi begitu cepat karena banjir bandang yang yang meng- yang terjadi. Nah, ini adalah eh, aki- hal-hal yang diakibatkan banjir bandang, kerusakannya. Nah, ini pada gambar 16,33 ini adalah sebelum salah satu pencegahan banjir bandang itu adalah pembuatan dam atau tanggul di mana dia akan menahan atau mengatur debit keluar air yang menuruni sebuah pegunungan sehingga pemukiman-pemukiman di sekitarnya itu akan terjaga. Tetapi ini itu harus alirannya ini itu harus lebih rendah dibandingkan tempat daerah landainya atau pemukimannya untuk menjaga jika terjadinya banjir
atau kerusakan pada bendungan. Nah, ini adalah eh, wear atau penghalang juga untuk mengatur air air yang keluar atau air yang masuk. Air yang keluar masuk. Air yang keluar. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini adalah float wall untuk mengatasi ketinggian air. Jadi dibangun seperti sebuah dinding. Nah, em, nah, kita bisa lihat pada gambar A, B, dan C. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan bahwa eh, peningkatan urbanisasi ataupun penduduk, peningkatan urbanisasi atau penduduk. Pada bagian atas ini adalah ketika sungainya itu tidak teratur, yang ditandai dengan sungainya itu tidak teratur. Nah, lalu, nah kita bisa melihat ini adalah alur-alur sungai yang tidak teratur, yang ditandai dengan air yang di sepanjang alirannya itu sungai ini menggunakan sebagian besar energinya itu untuk mengerosi atau mengikis bawah guna untuk meratakan atau meratakan ketidakrataan gradien. Nah, ini adalah peningkatannya yaitu dari nol dari dari segini sekitaran mungkin di bawah 5 inci hingga menjadi lebih dari 15 inci. Nah, ini adalah gambar yang telah eh, meratakan meratak yang sungai yang telah meratakan profil longitudinalnya yang menjadi kurva halus dan melengkung ke atas nih. Sehingga bisa kita lihat ini menunjukkan seperti ada sungai dengan kapasitas yang besar yang mengangkut sedimen dan beban sehingga menenggelamkan bangunan-bangunan ataupun tempat-tempat di sekitarnya. Perkembangan lembah sungai itu terjadi beberapa, disebabkan oleh beberapa, yaitu pengikisan bawah dan tingkat dasar, yaitu dan ada sungai bergradasi, erosi lateral, erosi ke hulu dan teras sungai dan mender yang terpotong. Sungai memperdalam lembah hingga mencapai tingkat dasar. Lalu ada sungai bergradasi, yaitu sungai mencapai keseimbangan antara kapasitas pengangkut sedimen dan beban sedimen yang tersedia. Ada erosi lateral, ya ketika sungai memperlebar lembah. Lalu ada erosi ke hulu, ketika lembah memanjang ke hulu melalui erosi parit dan teras sungai dan mender yang terpotong. Nah, em, pada gambar pada gambar ini kita bisa melihat oh, bagian-bagian kita mana bagian dulu. Oh ini dulu. Ah, nah, ini adalah figur pada diagram yang mengilustrasikan itu tingkat-tingkatnya. Nah, di sini ada tiga, yaitu tingkat dasar laut, tingkat dasar biasa, dan tingkat dasar buatan. Nah, inilah tingkat dasar laut. Untuk sungai yang mengalir ke laut, permukaan laut adalah batas bawah erosi ke bawah, karena sungai tidak dapat mengikis di bawah permukaan laut. Nah, ini adalah batasnya. Nah, kedua adalah tingkat dasar lokal yang diakibatkan oleh tektonik. Ketika tingkat dasar yang berupa lokal dan tidak terikat, yang tidak terkait dengan permukaan laut. Nah, jadi base levelnya itu ada di bawah. Nah, jadi ini adalah merupakan titik terendah. Nah, ini adalah tingkat dasar lokal yang buatan. Dim atau penghalang atau seperti bendungan itu yang sebagai tingkat dasar sementara
untuk semua air di hulu bendungan. Jadi tingkat dasarnya itu diatur sehingga diatur akibat pembuatan bendungan, lagi dam. Nah, lalu pada gambar 16.37 kita bisa melihat pada gambar atas itu sungai yang tidak bergradasi. Jadi dia itu longitudinalnya itu tidak teratur, yang ditandai dengan seperti ada air terjun. Jadi sungai-sungainya itu berleok-leok, yang berleok-leok. Nah, ini dapat mengikis bagian bawahnya, sehingga nanti suatu saat sungainya itu akan akibat pengikisan, dia itu akan meratakan bagian bawahnya sehingga menjadi kurva yang halus. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, lalu pada gambar 16.38 ini adalah ketika aliran awal sungai yang mengalir di dasar lembah yang sempit. Nah, ketika sungai yang bergradien akan berbelok dari satu sisi ke sisi lain melintasi dasar lembahnya menyebabkan pengikisan dinding lembah. Nah, sehingga hasil akhirnya itu saat lembah melebar, dataran banjir, sungai juga bertambah lebar. Jadi sih seperti itu, Pak. Jadi dia itu akan memotong dinding-dinding bagian sini, mengikis, mengikis seperti itu. Nah, pada gambar 16, pada gambar ini kita bisa melihat ini adalah proses-proses erosi yang terjadi akibat sungai. Nah, ini adalah pengikisan ke bawah yang diakibatkan oleh sungai. Nah, ini seperti di canyon atau tep- seperti ada tempat aliran sungai yang sudah di mana airnya itu sudah tidak ada. Nah, ini adalah di mana pembuatan jalur aliran air, jalur air, remove by mana? Oh, ini adalah di apa namanya ini? Pengikisan. Jadi eh, air-air yang mengikis sehingga membentuk seperti bentukan V. Jadi seperti itu, Pak. Ini adalah gambar air terjun di mana air yang mengalir dari titik tertinggi langsung menuju ke titik terendah. Nah, ini adalah gambar erosi ke hulu. Yang itu adalah erosi ke hulu adalah pertumbuhan perlahan lembah ke arah hulu di atas sumber aslinya melalui erosi parit, longsoran massa, dan erosi permukaan. Nah, ini ada seperti pola-polanya. Ini adalah pola-pola akibat pengikisan-pengikisan erosi. Jadi seperti itu, Pak. Ini terakhir. Oh ya. Nah, terus ada yang eh, teras sungai. Pada gambar 16.40 ini adalah seperti teras sungai. Yang itu lahan yang berundak di atas sungai dan dataran banjirnya. Nah, ini ketika sungai telah mengikis ke bawah ke dalam dataran banjir lamanya. Jadi ketika sungai yang udah mengikis, jadi sehingga membentuk seperti sebuah teras atau sebuah gundukan. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat itu adalah tahap-tahap pertama adalah tahap deposit, yaitu sungai mengendapkan lapisan tebal endapan dataran banjir. Nah, pada bagian B itu karena perubahan kondisi seperti perubahan iklim, peningkatan eh, air ataupun lain segala macam. Nah, sungai berubah dari deposit menjadi erosi, yaitu mengikis ke dalam dataran banjir lamanya. Sehingga yaitu pengikisannya itu membentuk dataran banjir yang baru. Nah, lalu kita bisa melihat pada gambar ini adalah contoh nyata sungai
yang dimana itu dia itu akan mengikis mengikis terus menerus. Yang akan mengikis yang awalnya berliku-liku dia itu merapat mengikis pinggirannya yang membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Yang awalnya berkelok-kelok seperti ini. Nah, nah dia itu akan mengalami pengangkatan dan penurunan. Jadi pengikisan yang dialami itu pengikisannya itu sambil mempertahankan bentuknya. Dia mengikis batuan yang merapatkan sehingga akan membentuk seperti garis, garis lurus suatu saat. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.